Iya, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Special Report untuk hari ini. Dan tentunya hari ini kita mengangkat topik seputar konflik lahan PTPN 2. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Sastra SH Sinaga, SHMKN maksud saya, dan di mana di sini adalah beliau merupakan kuasa hukum dari PTPN 2 sendiri. Selamat sore untuk Pak Sastra. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. gimana kabarnya sore hari ini, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita mengangkat topik seputar konflik lahan PTPN 2. Sebenarnya apa yang terjadi antara PTPN 2 dan juga warga dari mungkin Bekala Simalingkar A, warga Lauci tersebut? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, saya selaku kuasa hukum PTPN 2, saya melihat ini sebenarnya tidak ada konflik. Ya, ini adalah ekses daripada suatu pembangunan suatu daerah, itu saja. Bisa dijelaskan mungkin seperti apa itu? Begini, jadi PTPN 2 ini kan mau membersihkan lahan HGU yang masih aktif, ya, yaitu HGU 171 Simalingkar A itu HGU-nya masih aktif, yang berlaku sampai tahun 2034. Ya, artinya itu memang secara hukum itu memang milik sahnya PTPN 2. Oke. Nah, kemudian mereka mau melakukan pembersihan lahan. Nah, di mana lahan tersebut memang ada beberapa masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengusahai lahan itu, menanami lahan itu, jagung, ubi dan seterusnya. Ya, jadi saya kira tidak ada masalah bagi masyarakat-masyarakat itu yang sudah melapor sama kami sampai pada hari ini aja lebih kurang ada 40 kakak melaporkan tanah yang diusahainya dan jenis tanaman yang di atasnya. Itu semua kami data. Dan untuk tanaman-tanaman di atasnya itu nanti kita akan upayakan untuk pergantian sesuai dengan Perda, Perbub maupun nanti SK dari Direksi PTPN 2. Oke. Lalu kenapa mungkin dari pihak PTPN sendiri sekarang mungkin baru untuk mau mengambil tanah tersebut lagi? Dan itu sudah berapa lama ditempati oleh warga? Begini, bahwa PTPN 2 bekerja sama dengan Perum Perumnas rencana untuk membangun sebuah kota mandiri di sana. Dan ini sejalan dengan Perpres 62 tahun 2011 itu, bahwa Kecamatan Pancur Batu masuk dalam bagian Perpres itu. Perencanaan tata ruang perkotaan Mebidangru itu, ya, Pancur Batu. Nah, PTPN 2 dan Perum Perumnas telah membentuk dua anak perusahaan untuk membangun perkotaan itu di sana. Nah, tentu sebelum ini dibangun, tentu kan itu lahan itu harus dibersihkan dulu. Oke. Nah, waktu pembersihan inilah karena ada masyarakat-masyarakat di sana yang sudah mengusahai di atas tanah HGU aktif itu, mereka mungkin protes. Situ saja. Jadi tidak dalam sengketa ini. Jadi ini bukan tanah sengketa dimaksudkan? Bukan, karena tidak ada gugatan di pengadilan. Tidak ada. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan sama Ibu dan pemirsa bahwa setiap pembangunan satu daerah pasti ada perlawanan lah ya kita katakan ya. Kita bisa lihat itu waktu PT KAI membersihkan lahannya juga ya, waktu mau membuat helipad itu, bagaimana perlawanannya sangat keras. Tapi kan juga pembangunan ini kan harus jalan. Memang pengorbanan itu harus ada, tapi untuk kepentingan yang lebih besar kita harus menerima. Tapi kita melihat tadi mungkin di video tersebut ada seperti konflik, benar seperti itu yang terjadi di sana? Tidak, itu hanya keberatan aja. Saya bilang tadi ya, di mana-mana, di daerah manapun, setiap ada satu pembangunan, itu selalu memang ada keberatan-keberatan warga. Itu sudah berlaku umum, Bu. Begitu juga di Bekala sana. Saya kan tiap hari di sana menyaksikan itu. Yang jelas PTPN 2 kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya damai. Kan kita belum ada proses hukum. Kita masih lakukan pendekatan. Alhamdulillah sampai pada hari ini lebih kurang 40 kakak sudah menemui saya secara sukarela menyampaikan lahan yang diusahainya, berikut melaporkan jenis-jenis tanaman yang ada di atasnya. Kita sudah buat berita acaranya. Pertanda mereka setuju untuk tanah Mereka itu diambil? setuju, mereka mendukung. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang belum mendukung ya, saya berharap ayolah kita sama-sama. Karena ini untuk kebaikan kita bersama.
Pembangunan ini bukan hanya untuk PTPN 2, bukan. Penduduk-penduduk yang mendukung itu apakah mereka juga tanah tersebut untuk atas usaha, apakah memang mereka tinggalkan di sana? Mereka tinggal di sana? Tinggal di sana, ada yang tinggal di sana. Ada juga yang tidak. Karena kan ada juga mereka memiliki beberapa rumah kan, tapi ada juga rumahnya di situ. Ada memang yang mereka rumahnya hanya itu. Ada yang semi permanen, ada yang permanen. Tapi sudah datang kok. Bapak sendiri tahu mungkin Pak berapa lama sudah mereka tempat tinggalnya di sana? Saya belum menanya sampai sejauh itu memang. Sudah berapa lama. Tapi alhamdulillah mereka tertawa-tawa sama saya di kantor. Itu yang 40 kakak tadi. Yang lainnya ada berapa lagi Pak? Untuk yang tidak setuju untuk ini? Belum ada ketemu kan? Belum ketemu. Yang 40 itu udah ketemu, kita dalam proses pembuatan berita acara. Apa isi berita acaranya mungkin di sana? Berita acaranya itu mereka melaporkan kepada kita bahwa ada sebidang lahan yang mereka usahai. Contoh misalnya ada 1000 meter persegi misalnya kan. Di atas itu ada rumah semi permanen. Kemudian ada pohon pisang sekian pohon. Ada pohon jagung sekian, pohon seri dan seterusnya. Itu yang mereka laporkan, nanti kami cek di lapangan. Kita verifikasi. Nanti di situ setelah ada cocok semua, kita foto, nanti kita tanda tangan sama-sama. Oke, berarti dengan kata lain kan mereka ini sudah tinggal lama ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu di sana ya. Ya. Dan kalau misalnya nanti PTPN sendiri mengambil kembali tanah PTPN itu sendiri, dan kira-kira ini ada win-win solution tidak untuk masyarakat yang memang sudah di sana? Sudah pastilah, itu kan gini. Itu kan proyek nanti untuk membangun kota mandiri, membangun perumahan yang saya dengar itu kan ribuan ya, rumah akan dibangun di sana dan sarana kota pendukung lainnya. Artinya apa Bu? Nanti bagi pemerintah itu akan meningkatkan PAD melalui perolehan pajak. Ya, bagi masyarakat lapangan kerja terbuka. Kemudian kesempatan untuk memperoleh rumah murah kan terbuka. Karena ini juga akan dikaitkan dengan program pemerintah Jokowi itu yang 1 juta rumah itu dengan harga murah itu. Nah, jadi ini manfaatnya sebenarnya bagi masyarakat sekitar. Oke, jadi menurut Bapak sendiri, kenapa terjadi konflik seperti yang kita lihat di tayangan video tersebut? Itu normatif saja sebenarnya. Itu masalah hal yang biasa maksudnya? Biasa. Dimanapun Bu, yang namanya pembangunan itu selalu ada gejolak. Tapi ada jalan keluar untuk mereka mungkin? Jalan keluar kita akan upayakan seperti ini sekarang. Mereka datang kan, mereka datang melapor sama saya sebagai kuasa hukum. Saya kan tim nih, ada berapa pengacara yang bertugas di sana, di bawah koordinasi saya. Kita buat berita acara. Nah, tujuan berita acara itu apa? Saya melihat ada 2. Pertama, berita acara itu untuk mendata lahan yang dia kuasai itu di atasnya ada apa. Misalnya nanti ada pergantian tentang tanaman di atasnya. Kita kan mesti punya data. Gimana kita mau gantinya kalau nggak ada data? Misalnya pohon pisangnya ada 10 pohon. Satuan pohon pisang itu berapa? Contoh misalnya, misal ya ini 5.000. Jadi kalau ada 10 diganti 50.000. Ada pohon durian dan seterusnya. Kedua, ini juga kan bisa menjadi data bagi saya untuk menyampaikan kepada pihak pengembang nantinya untuk mendapat prioritas untuk memperoleh rumah di sana. Pada warga-warga pada warga. Saya nanti akan menyarankan ya, saya sebagai kuasa hukum akan menyarankan bahwa inilah orang-orang yang kooperatif mendukung program ini. Karena setiap berita acara yang saya buat itu pakai nomor. Jadi kita tahu orang yang nomor 1, orang yang nomor pertama datang berarti nomor 1 kan? Dan seterusnya sampai hari ini sudah 40. Lebih kurang. Oke, baik. Nah, ini saling klaim juga ya, kita mengetahui antara warga dan juga PTPN bisa berujung pada penyelesaian di meja persidangan. Nah, ini jika warga menang, bisakah mungkin PTPN melepas aset yang dipersengketakan ke tangan warga tersebut? Baik, jadi PTPN ini kan BUMN, ya. Badan Usaha Milik Negara. Sahamnya itu 100% itu milik negara, ya, pemerintah. Tidak mungkin PTPN ini tidak taat asas, tidak taat hukum. Justru Bu, PTPN 2 ini di bawah pimpinan direksi yang saat ini, dia melaksanakan tugas. Coba selama ini kita lihat, yang kita dengar ya di masyarakat ini, PTPN ini menelantarkan lahan-lahannya sehingga dikuasai oleh masyarakat. Saya tidak salahkan direksi yang lama, karena ini juga berkaitan dengan
Yang punya ini kan pemegang saham. Ya bisa saja kan, mungkin yang punya juga kurang keras sama yang ngurus. Kalau saya lihat sekarang tidak, Bu. Kita harusnya memberi apresiasi kepada pimpinan sekarang. Mereka bekerja sungguh-sungguh sepenuh hati untuk mengurus perusahaan ini, PTPN 2 ini. Saya lihat itu 3 bulan saya pengacara ini, saya lihat mereka sungguh-sungguh. Nah, harusnya stakeholders yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan dan di Kabupaten Deli Serdang ini harus mendukung. Karena ini program pemerintah untuk kebaikan masyarakat, kebaikan pemerintah. Kalau ekses sudah pasti ada, Bu, di mana? Coba Ibu sebutkan di mana pembangunan yang nggak ribut. Di mana coba tunjukkan sama saya. Lalu nanti jika Kalijodo di Jakarta gimana ributnya? Surabaya gimana ributnya itu? Relokasi apa itu yang di Surabaya? Tetap ribut, Bu. Pembangunan kan harus jalan. Ya kalau saya bilang memang tetap ada pengorbanan. Tapi pengorbanan itu manfaatnya harus jauh lebih besar. Tapi nanti kalau memang mereka menang dalam persidangan, PTPN sendiri bersukarela. Sampai sejauh ini kan belum ada gugatan. Sampai sejauh ini ya belum ada gugatan. Jadi saya tentu tidak bisa berandai sampai sejauh sana, ya Bu ya. Dan ini berdamai lah, damai kok ini. Tujuannya untuk kebaikan. Bayangkan Ibu nanti itu kok dibangun kota mandiri. Di sana itu nanti ada stasiun kereta api, Bu, dibangun. Lengkap namanya kota, kalah BSD itu dengan Bekala ini. Baik, kita tahan dulu, kita harus break. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Special Report sesaat lagi. Kenapa dilarang? Kalau bisa itu polisi, aparat keamanan yang ada di sini, kalau bisa itu semuanya diusir keluar dari kampung kami. Sengketa dan perbedaan kepentingan pertanahan masyarakat dengan PTPN 2 memang sangat rumit dan unik. Hal tersebut tidak terlepas dari situasi di Sumatera Utara yang secara kultur didukung dengan heterogenitas suku dan tarik-menarik kepentingan akibat kebutuhan ekonomi, baik investor asing maupun tuntutan masyarakat. Dan kita juga masih melanjutkan obrolan kita untuk hari ini bersama dengan Bapak Sastra SHMKN yang beliau sebagai kuasa hukum dari PTPN 2. Kita melanjutkan seperti tadi. Ini sebenarnya kalau dari PTPN sendiri itu banyak perencanaan-perencanaan yang kedepannya untuk di daerah Simalingkar A ini ya Pak ya. Nah tadi Pak bisa mencontohkan seperti nanti akan ada berkembang sebuah kota kecil mungkin di sana. Itu arahnya mungkin ke sana ya. Kota mandiri. Akan dibangun sebuah kota mandiri yang terintegrasi. Artinya nanti PTPN 2 bekerjasama dengan Perum Perumnas membangun itu. Tapi nanti ada lintas kementerian juga yang bergabung untuk membangun. Contoh, di sana nanti akan dibangun universitas. Berarti itu kan bukannya, yang membangun kan bukan PTPN 2 dengan Perumnas. Berarti itu universitas, berarti kan kementerian Dikti ya, dan riset. Kemudian nanti akan dibangun kereta api. Itu kan juga yang bangun nanti bukan Perumnas. Pasti yang membangun nanti dari Departemen Perhubungan, dari Kementerian Perhubungan. Begitu juga nanti sarana pendukungnya seperti rumah sakit, berarti itu kan nanti dari Kementerian Kesehatan. Jadi terintegrasi dia menjadi satu buah kota mandiri. Oke, baik. Ya. Nah, mengenai ini sendiri untuk kita kaitkan dengan hak ulayatnya, itu mungkin bisa kita kaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria ya, 1960 di situ. Mengenai klaim-klaim seperti itu saya sudah konfirmasi itu kepada masyarakat yang ada di Bekala itu ya. Iya. Pensiunan, mantan karyawan yang sudah puluhan tahun di sana. Saya tanya itu nggak ada. Dari dulu itu kebun. Dari zaman dulu itu memang kebun. Dan itu pelang-pelang ulayat itu yang semenjak saya menjadi kuasa hukum PTPN 2, disitulah baru dipasang. Baru. Jadi sebelumnya itu tidak pernah ada. Nah, jadi saya sebenarnya sudah buat juga video klip yang saya sudah upload juga ke YouTube tentang pernyataan dari orang-orang yang lama di situ bahwa itu memang tidak ada. Dan ada bukti-bukti fisik yang bisa kita lihat di lokasi. Misalnya itu. Seperti apa, Pak? Bukti fisik bangunan. Ada di situ bangunan yang dibangun oleh Belanda, ada gudang. 2 yang masih tersisa. Masih kokoh berdiri. Bangunan Belanda itu.
ya. Kemudian bukti fisik tanaman, masih ada tanaman yang 1-2 masih pohon sawit, ada yang satu hamparan puluhan hektar masih ada, walaupun sudah tidak produktif karena sudah tua kan, umurnya mungkin sudah 30 tahun lebih pohon sawit itu. Bukti fisik ketiga, rumah-rumah karyawan kebun, Bu. Jadi di sana tuh masih ada rumah-rumah karyawan kebun, beberapa updeling. Dan saya sudah roadshow, saya sudah keliling, saya sudah wawancara dengan mereka, warga di situ. Apakah dulu ini ada tanah ulayat? Nggak ada, Pak. Ada videonya, saya bisa buktikan. Nah, jadi klaim-klaim yang mengatakan itu saya sudah buktikan di lapangan itu nggak ada. Nah, kemudian kalau memang benar tanah ulayat juga. Tanah ulayat itu kan juga dia ada suratnya kan? Oke, mungkin banyak pertanyaan yang mengatakan bahwasanya mungkin Bapak sendiri memang di sini adalah untuk Bekala ini sendiri ya Pak. Mungkin banyak menanyakan mengenai tanah-tanah PTPN 2 yang lain itu seperti apa kira-kira sampai sekarang ini? Saya harus jelaskan bahwa saya kuasa hukum PTPN 2 khusus yang ditugaskan di Bekala. Jadi tentu saya tidak punya kewenangan untuk menjelaskan yang berkaitan dengan tanah di luar dari daerah itu. Itu yang diberi kuasa oleh Direksi PTPN 2 kepada saya. Oke, walaupun sedikit saja mungkin tidak bisa memberikan informasi untuk sana. Mungkin lain kesempatan nanti saya jelaskan. Baik. Nah, ini karena mungkin segmen terakhir juga waktu kita sangat terbatas sekali. Apa yang kira-kira Bapak harapkan di kedepannya, khususnya juga kepada masyarakat yang sampai sekarang ini? Harapan saya bahwa program ini adalah untuk kebaikan kita semua, khususnya masyarakat di sekitar 3 desa yang mengitari areal HGU 171 Simalingkar A itu. Desa Simalingkar A, Desa Namo Bintang, Desa Durin Tonggal. Ayolah bersama kita, sama-sama kita mendukung program ini. Yakinlah kalau ini nanti berjalan, lapangan kerja akan terbuka. Kesempatan memperoleh rumah akan terbuka. Tidak mungkin, Bu, orang luar yang jauh-jauh sana menikmati proyek ini. Pastilah orang masyarakat setempat. Jadi kalau masyarakat luar saja mendukung, kenapa masyarakat di setempat tidak mendukung? Yang mereka takutkan mungkin kalau diambil lagi alih kepada PTPN 2 tersebut, mereka tidak punya tempat tinggal dan lain sebagainya itu. Loh, ini kan mau bangun rumah. Mau bangun rumah, berarti ada kesempatan dapat rumah. Kemudian masalah pekerjaan. Ini kan mau bangun kota, berapa ribu nanti dibutuhkan tenaga kerja. Untuk dirinya, mungkin untuk anaknya, untuk adiknya, semua akan tercover. Ribuan nanti, ini kota, Bu. Semua nanti fasilitas kota akan dibangun di sana. Kalau dibangun rumah sakit, berapa ribu dibutuhkan pekerja. Kemudian ada transportasi, ada kereta api. Di sana ada stasiun dan seterusnya. Berapa banyak yang dibutuhkan. Akan dibangun universitas. Berapa ratus orang yang dibutuhkan. Kemudian nanti di sana lebih kurang ada 20.000 sampai 30.000 rumah yang akan dibangun. Berapa besar itu ekonomi yang berputar nanti di Bekala itu, Bu. Nah, ini harusnya masyarakat harus mulai melihat ke depan. Jangan melihat sekarang, Bu. Kita lihat harus 10-20 tahun ke depan untuk anak cucu kita. Oke, baik. Mari kita dukung ini Bekala. Terima kasih Pak Sastra sudah hadir di studio untuk hari ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Dan pemirsa, saya Dira Nasution, selamat sore dan akhirnya sampai jumpa. Kenapa dilarang? Kalau bisa itu polisi, aparat keamanan yang ada di sini, kalau bisa itu semuanya diusir keluar dari kampung kami. Kenapa dilarang? Kalau bisa itu polisi, aparat keamanan yang ada di sini, kalau bisa itu semuanya diusir keluar dari kampung kami.